Sekalian, salam demokrasi, salam demokrasi. Kita cek dulu semangat kita kawan-kawan. Imperialisme, kolonialisme, kapitalis, birokrat, kurang semangat. Yang di sebelah selatan bisa bantu suaranya. Jokowi baru, Jokowi baru. Lebih bersemangat lagi kawan-kawan. Tanya untuk pekatkan yang sekencang-kencangnya agar penguasa tahu siapa sejatinya pemilik tanah di negeri ini. Tanah untuk land reform, land reform. Oke, terima kasih kawan-kawan. 61 tahun sudah Hari Tani diperingati. Sejak disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menjadi tonggak yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional Indonesia. Namun semangat yang dibawa dan diusung pada tahun 1960, 61 tahun yang lalu oleh jutaan kaum tani Indonesia yang pada hakikatnya adalah menghancurkan monopoli tanah di Indonesia, sampai dengan hari ini masih menjadi problem utama yang terus menindas dan menghisap jutaan kaum tani di Indonesia. Artinya monopoli tanah adalah masalah yang sampai dengan detik ini adalah masalah yang terus dihadapi oleh jutaan kaum tani di Indonesia sejak 61 tahun yang lalu, sejak dideklarasikannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai jawaban untuk menghancurkan monopoli tanah di Indonesia. Namun dari disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 61 tahun yang lalu, jutaan kaum tani Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia semakin sadar, semakin terang cara berpikirnya bahwa jalan untuk menghancurkan monopoli tanah di Indonesia bukanlah melalui jalan parliamentariat, tapi bagaimana penghancuran monopoli tanah di Indonesia adalah dengan menempuh jalan reforma agraria sejati yang dilakukan oleh tangan rakyat sendiri yang kekuatan pokoknya adalah kaum tani Indonesia. Reforma agraria tidak mungkin bisa dijalankan tanpa didasarkan pada kekuatan pokok kaum tani di Indonesia untuk menghancurkan seluruh praktek monopoli tanah di Indonesia yang itu tersebar luas di pedesaan. Hari Tani Nasional dengan masih menjadi landasan utama yang menjadi masalah pokok rakyat Indonesia, yaitu adalah monopoli tanah, menjadi gambaran bahwa monopoli tanah bukanlah masalahnya kaum tani semata. Monopoli tanah adalah basis sosial masyarakat Indonesia yang terus dijaga oleh kelas yang berkuasa, yaitu bourgeoisie besar komprador dan tuan tanah yang mampu menguasai alat produksi berupa tanah di Indonesia, sehingga hegemoni atas kekuasaannya atas alat produksi, atas sistem ekonomi di Indonesia menghegemoni melalui berbagai macam aspek di wilayah ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sehingga bagaimana kemudian kelas yang berkuasa yang hakikatnya adalah bourgeoisie besar, komprador dan tuan tanah menciptakan berbagai macam alat, menciptakan berbagai macam instrumen untuk melancarkan, menjalankan seluruh kepentingannya. Dan alat itu yang hari ini kita kenal dan kita pahami bersama, yaitu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Negara hari ini adalah alat
dari kelas yang berkuasa, yaitu borjosi besar, kooperator dan tuan tanah besar di negeri ini, yang pada hakikatnya menggunakan negara untuk menjalankan seluruh kepentingannya, yaitu menjaga basis sosial masyarakat Indonesia, yang konkretnya adalah monopoli tanah. Monopoli tanah pula kemudian menjadi basis sosial bagi eksistensi dominasi imperialisme di Indonesia, yang terus berkolaborasi dengan kepentingan tuan tanah besar dan borjosi besar kooperator di negeri ini. Tuan tanah dan borjosi besar kooperator menjalankan alatnya, menjalankan fungsi dari alat yang mereka ciptakan dalam bentuk negara dengan berbagai macam fitur yang mereka miliki, seperti institusi kebudayaan. Tadi banyak kawan-kawan sudah menyampaikan bagaimana institusi kebudayaan yang konkretnya adalah lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dipakai, diciptakan oleh kelas yang berkuasa untuk memproduksi ilmu pengetahuan, teknologi yang mengabdi kepada kepentingan kelas yang berkuasa, yaitu mempertahankan monopoli tanah di Indonesia. Tadi kawan-kawan juga memaparkan bagaimana produksi ilmu pengetahuan yang dilakukan kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah memberikan dampak yang nyata atas kuatnya monopoli tanah di Indonesia, yang artinya memberikan sandaran topangan yang kokoh bagi eksisnya tindasan feodal yang dilakukan oleh tuan tanah besar, yaitu adalah negara di Republik ini. Atas dasar keadaan yang demikian, maka menjadi terang bagi kita semua bahwa gerakan mahasiswa yang notabene adalah bagian dari kelas rakyat yang terhisap dan tertindas di negeri ini harus kemudian melakukan perlawanan, mengobarkan perlawanan di kampus-kampus yang hari ini menjadi colong kebudayaan tuan tanah dan borjuasi, melawan seluruh kebijakan yang itu sejatinya adalah melanggengkan praktek monopoli tanah di Indonesia. Mahalnya akses pendidikan tinggi di Indonesia yang ada dipraktekkan oleh seluruh kampus di Indonesia, dan itu dimulai di kampus Universitas Gadjah Mada yang merupakan lembaga pendidikan dari tuan tanah besar di negeri ini, telah memberi sumbangsi besar atas kehancuran kebudayaan rakyat Indonesia, utamanya adalah kaum tani di pedesaan yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Kampus menjadi lembaga yang paling pasif dalam menghancurkan kebudayaan rakyat tenaga produktif di pedesaan karena tidak mampu mengakses pendidikan tinggi yang biayanya lebih mahal. Artinya korelasi antara gerakan mahasiswa di kampus menentang seluruh kebijakan yang ada di kampus adalah satu kesatuan dari perjuangan rakyat Indonesia, yaitu kaum tani dan kelas buruh Indonesia. Karena melawan seluruh kebijakan kampus hakikatnya adalah melawan seluruh upaya dari tuan tanah besar, yaitu negara, untuk terus mempertahankan monopoli tanah di Indonesia. Maka bagi kita, bangsa dan rakyat Indonesia, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk terus melakukan perlawanan yang hebat di setiap basis dan sektor kita, dan terus memajukan, memperhebat perjuangan rakyat, utamanya mewujudkan reforma agraria sejati yang terintegrasi dengan perjuangan kaum tani di pedesaan. Bagaimana pemuda, mahasiswa, kelas buruh, perempuan Indonesia berbondong-bondong terintegrasi dengan kaum tani di pedesaan dan melancarkan perjuangan reforma agraria di pedesaan, menghancurkan kekuasaan dari kelas tuan tanah besar langsung di jantungnya, yaitu monopoli tanah di pedesaan. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat Hari Tani Nasional. Mari perhebat perjuangan reforma agraria sejati di Indonesia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.